Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 4 sampai 6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Di pembelajaran keempat ini, Miss memiliki syair dari 2 lagu. Yang pertama, Embun Pagi ciptaan Pak Rat, dan yang kedua, Embun ciptaan Pak Daljono. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di buku teman-teman halaman 209. Sekarang di bagian ayo mencoba, lengkapilah tabel di bawah ini. Untuk bagian yang berwarna oranye, isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Kemudian di bagian yang berwarna kuning, isilah dengan kata yang ada di kedua lagu. Dan di bagian yang berwarna hijau, isilah dengan kata-kata yang hanya ada di lagu Embun. Nah, di sana juga sudah ada diagramnya teman-teman, sesuai dengan warnanya. Mulai dari warna oranye, kuning, dan hijau. Nah, sekarang teman-teman isi ya di buku teman-teman halaman 211. Nah, setelah ini kita akan mengerjakannya bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bagian yang terisi ya. Perhatikan, pada bagian yang berwarna oranye, yaitu kata yang hanya ada pada lagu Embun Pagi. Nah, di sini Miss sudah menemukan kata-katanya. Yang pertama yaitu riang, kemudian cemerlang, tersenyum, burung, surya, dan riang. Dan untuk di bagian yang berwarna kuning, yaitu kata yang ada pada kedua lagu tersebut, yaitu Embun Pagi dan Embun. Nah, Miss sudah menemukan juga katanya, yaitu ada pagi, hari, sinar, dan embun. Untuk bagian yang berwarna hijau, yaitu kata yang berada di lagu Embun. Nah, di sini Miss menemukan kata-katanya. Yang pertama ada gemerlap, menghias, berkilauan, matahari, matahari, dan tenang. Nah, sekarang saatnya teman-teman yang mengisi. Sekarang kita akan mencari arti kata di halaman 212. Coba teman-teman buka dulu bukunya. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Yang pertama yaitu ada surya. Apa itu surya? Ya, surya adalah matahari. Kemudian yang kedua ada dini. Ya, dini adalah pagi sekali atau belum waktunya. Yang ketiga ada percik. Ya, percik adalah titik-titik air yang berhamburan. Yang keempat ada linang. Apa itu linang? Ya, linang adalah meleleh. Dan yang kelima ada intan. Intan adalah batu permata yang berkilauan.
Yang keenam ada cemerlang. Cemerlang adalah bercahaya atau bersinar sangat terang dan berkilauan. Kemudian yang ketujuh ada ria. Ria adalah riang gembira, sukacita. Yang kedelapan ada riang. Riang adalah suka hati atau girang sekali. Dan yang kesembilan ada kilau. Kilau adalah cahaya gemerlap atau cahaya berkilap. Dan yang terakhir ada sejuk. Sejuk adalah berasa atau terasa dingin. Oke, teman-teman isi ya. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Ya, siapa yang senang jika hujan turun? Atau ada yang masih senang bermain hujan-hujanan? Ya, hati-hati ya, tetap jaga kesehatan. Karena sekarang sudah masuk musim penghujan. Adakah teman-teman yang tahu bagaimana hujan bisa terjadi? Ya, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Dan awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada gambar dari proses terjadinya hujan. Teman-teman perhatikan gambarnya, Miss yang akan menjelaskan. Pada gambar yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Kemudian pada gambar yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Dan pada gambar yang ketiga, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Dan pada gambar yang keempat, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Dan yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Nah, begitu ya teman-teman, proses terjadinya hujan. Selanjutnya, kita akan kembali belajar mengenai jam. Ya, di sini Miss sudah mempunyai sebuah soal cerita, yaitu Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Ya, hujan turun sejak pukul 7.15 dan berhenti pukul 9:10. Kira-kira berapa lama ya hujan turun? Oke, sekarang teman-teman perhatikan. Gambar jam yang pertama menunjukkan hujan turun pukul 7.15. Dan gambar jam yang kedua menunjukkan hujan berhenti pukul 9:10. Oke, sekarang kita akan membuat garisnya ya teman-teman. Lama hujan turun. Oke, yang pertama dimulai dari pukul 07.15 sampai 8.00. Berapa jeda waktunya teman-teman? Ya, jeda waktunya yaitu 45 menit. Dari 7.15 sampai 8.00. Kemudian dari pukul 8.00 sampai 9.00. Berapa jarak waktunya teman-teman? Ya, 1 jam. Kemudian dari pukul 09.00 sampai 09:10. Berapa teman-teman? Ya, jaraknya adalah 10 menit. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Hasilnya berapa teman-teman?
Ya, hasilnya sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Bagaimana? Mudah ya teman-teman? Kemudian, yang kedua, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai ke sekolah? Ya, Udin berangkat pukul berapa tadi teman-teman? Pukul 06.25 menit. Nah, perjalanan dari rumah ke sekolahnya membutuhkan 30 menit. Jadi, 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Ya, karena menitnya kita jumlahkan teman-teman. 25 menit ditambah 30 menit. Hasilnya 55 menit. Jadi, Udin sampai di sekolah pukul 6.55 menit. Sekarang kita akan mengamati teks yang ada di buku teman-teman halaman 229. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Bagaimana kira-kira dengan lingkungan tempat teman-teman? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggal teman-teman menunjukkan sikap saling bersatu? Nah, sekarang tugasnya teman-teman yaitu memberikan tanda centang tentang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu di halaman 230 ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman grade 3. Yang pertama yaitu mengerjakan halaman 211 sampai 212. Yang kedua, mengerjakan halaman 221 sampai 222. Dan yang ketiga, mengerjakan halaman 230. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.